Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik tentang kajian pustaka pada metodologi penelitian. Jangan lupa untuk share dan subscribe. Oke, yang pertama tentang pengertian dari kajian pustaka ya. Dalam kajian pustaka, penulis mengkaji pustaka-pustaka yang akan dipakai dalam suatu karya ilmiah. Nah, dalam hal ini bukan melakukan tindakan plagiasi dengan menyalin pustaka yang dipakai tanpa identitas. Namun, penulis mengutip pustaka yang dipakai, yaitu mengambil ide, kata-kata, atau kalimat-kalimat dengan mencantumkan sumbernya, seperti penulis, tahun terbit, judul, kota terbit, ya, nama penerbitnya, dan lain-lain. Nah, di sini kajian pustaka, ya, ingat pustaka di sini bisa berupa buku, bisa berupa hasil penelitian, bisa berupa skripsi, tesis, disertasi, ya, seperti itu. Nah, tujuan dari kajian pustaka ini apa? Yaitu memahami pengetahuan topik yang diteliti sebagai dasar penelitian. Jadi, tujuan kita melakukan kajian pustaka itu adalah untuk memahami pengetahuan topik yang akan diteliti sebagai dasar penelitian kita. Kemudian yang kedua, memperkuat, menambah, merevisi, dan menolak teori dalam pengetahuan yang sudah ada. Yang ketiga adalah mengkaji pustaka membantu peneliti membatasi rumusan masalahnya. Kemudian yang keempat, membaca pustaka banyak memberi pengetahuan tentang cara melaksanakan tahapan-tahapan penelitian. Dan yang kelima adalah menghindari replikasi maupun plagiasi penelitian orang lain. Itu adalah tujuan kita melakukan kajian pustaka. Selanjutnya sumber pustaka ada dua, yaitu primer dan sekunder. Primer jika deskripsi langsung kejadian oleh individu yang benar-benar mengamati atau menyaksikan kejadian. Sekunder itu adalah kompilasi ahli, analisis, dan interpretasi informasi primer. Contoh dari sumber pustaka, ya. Sumber pustaka primer itu bisa dari buku penulis asli, dari artikel jurnal penelitian, dari konferensi, skripsi, tesis, disertasi. Kemudian sumber pustaka sekunder. Itu bisa berasal dari ensiklopedia, artikel koran, majalah, review penelitian, atau panduan penelitian. Mengapa penting menyebutkan sumber pustaka? Yang pertama adalah untuk memberi penghargaan kepada penulis sumber pustaka tersebut, ya. Yang kedua adalah dengan menyebutkan penulis sumber pustaka, berarti peneliti telah aman dari tuduhan plagiat. Kemudian yang ketiga adalah peneliti akan mendapat kepercayaan dari pembaca. Kemudian yang keempat adalah peneliti meyakinkan pembaca bahwa penelitian yang sedang dilaksanakan terkait dengan penelitian lain dalam bidangnya. Kemudian yang terakhir adalah memberi kesempatan pembaca yang tertarik pada bahan pustaka tertentu untuk menggunakannya untuk penelitian mereka sendiri. Itu adalah pentingnya kita menyebut sumber pustaka. Yang pertama, kita memberi penghargaan orang lain. Kemudian kita menghindari namanya plagiasi, ya, dan lain-lain tersebut. Kemudian langkah-langkah membuat kajian pustaka. Yang pertama adalah kita menentukan topik dan variabelnya. Topik penelitian kita apa? Kemudian kita variabelnya apa? Kemudian berikutnya kita mencari sumber yang sesuai dengan topik dan variabel tersebut. Misalkan kita mengambil topik tentang pernikahan, berarti kita akan mencari sumber-sumber yang berkaitan dengan pernikahan-pernikahan, ya. Hukum pernikahan, tata cara pernikahan, syarat pernikahan, ya, dan lain sebagainya. Kemudian ketika kita membaca referensi, kemudian setelah itu kita meringkas ide utama tiap sumber pustaka. Yang kelima adalah menyusun atau mengelompokkan sumber pustaka. Jadi hukum pernikahan dengan hukum pernikahan, syarat pernikahan dengan syarat pernikahan, ya, hukum perceraian dengan perceraian, dan seterusnya. Kemudian terakhir kita mensintesis, yaitu membandingkan dan memilih yang terbaik sumber pustaka yang akan kita pakai. Kemudian apa bedanya sintesis dan analisis, ya? Kalau sintesis itu digunakan dalam kajian pustaka, di mana peneliti menyimpulkan beberapa gagasan, ya, berdasarkan beberapa gagasan yang telah dibaca
dan melihat persamaan dan perbedaannya, kelebihan dan kekurangannya, dan akhirnya mengambil kesimpulan. Itu adalah sintesis. Ya, sintesis dalam kajian pustaka ya. Kemudian kalau analisis itu digunakan dalam menganalisis data penelitian, di mana peneliti berusaha memahami makna di balik data yang sedang dianalisis secara statistik atau secara verbal. Oke, now kita sampai pada quiz time ya. Silakan jawab pertanyaan ini di kolom komentar video di bawah ini ya. Pertanyaannya adalah mengapa seorang peneliti harus menghindari tindakan plagiasi dalam penulisan karya ilmiah? Beri alasan yang singkat, jelas, dan padat. Kemudian selanjutnya silahkan latihan soal di link di deskripsi box berikut ini untuk latihan soal ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget to subscribe.